Oke, cuaners, ketemu lagi bareng saya Coach Abi. Para cuaners atau para pencari cuan, ya. Tamu kali ini orang yang luar biasa, tentunya setiap tamu yang datang ke cuan rumah. Ya. Oke, selamat datang Pak Iwan. Selamat datang, selamat sore. Ya, ini Pak Iwan ya. Beliau adalah founder ya, founder dan owner ya. Founder dan owner dari komunitas Warung Saham. Warung Saham. Warsa, komunitas Warung Saham. Kita kalau bicara saham, bicara trading saham, selalu yang terpikirkan itu adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang mainannya orang-orang yang berpendidikan tinggi, sesuatu yang di kepala kita itu wow nggak bisa diikuti oleh kaum middle low. Nah, namun kali ini berbeda. Kali ini berbeda, makanya ikutin terus ya, jangan di skip. Kali ini berbeda. Saya bertemu dengan beliau beberapa pekan yang lalu. Saya coba diskusi, wah ini penting banget. Ini penting banget diketahui oleh Anda para cuan rumah ya. Bagaimana dari rumah bisa tetap berbisnis, bagaimana bisa berbisnis saham dengan modal yang sangat rendah, dan tentunya bagaimana bisa berbisnis saham dengan anti gagal. Oke, kita langsung aja. Gimana sih, Pak? Warsa itu apa? Dan kapan berdirinya? Terus apa yang digarapnya? Oke, baik. Terima kasih Coach Abi dan cuaners yang ada di seluruh Indonesia ya, yes, tentunya. Seluruh Indonesia. Seluruh dunia, kan? Seluruh dunia malah ya. Baik, sore hari ini alhamdulillah kita bisa kolaborasi ketemu dengan Coach Abi dalam satu acara Cuan Rumah ya. Cuan Rumah. Jadi seperti yang tadi disampaikan Coach Abi, sangat benar sekali bahwa saat ini data yang kita dapat dari Bursa Efek Indonesia itu 99% orang Indonesia itu nggak ngerti saham. Apa sih alasannya? Yang pertama tentu pola pendidikan di Indonesia memang tidak ada lah yang namanya mata pelajaran atau mata kuliah. Ada sebenarnya ya, tapi itu pun di perguruan tinggi. Itu pun Jurusan terbatas tertentu. di jurusan tertentu. Kalaupun ada, kulitnya saja gitu kan. Saja. Beda dengan di negara maju yang memang dari kelas 9 ya, kalau SMP lah kalau di kita, itu sudah diajarkan pasar modal itu apa, saham itu apa, sehingga mereka pada saat sudah masuk ke jenjang SMU misalkan, mereka sudah memiliki yang namanya rekening saham. Nah, rekening saham ini ada beberapa bank yang menyebutkan RDN, rekening dana nasabah, ada juga yang disebut RDI, rekening dana investor. Kembali lagi bahwa tadi disampaikan sebenarnya benar nggak sih kalau saham itu di pikiran masyarakat kita susah, sulit, gambling, hanya judi, orang tertentu. hanya orang tertentu. Nah itu juga apa ya? Bukan kendala kesulitan kita. Itu justru tantangan kita dari komunitas Warung Saham bahwa memang untuk orang-orang di Indonesia terutama yang memang masih belum melek saham, itu ada dua PR. Yang pertama adalah bagaimana caranya meluruskan dulu mindset yang salah. Karena kalau kita ngobrol dengan orang, dengar saham aja, itu keluarnya seperti yang Coach Abi bilang. Ya. Nah, jadi PR pertama bukan ngajarin bagaimana caranya bisnis saham yang benar, tapi merubah mindset dulu, meluruskan dulu bahwa saham itu tidak gambling kalau dengan keilmuan. Saham itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang pintar, karena siapapun bisa. Ya. Saham itu nggak perlu modal besar. Sekarang Bursa Efek Indonesia didukung oleh pemerintah cukup dengan 100.000. 100.000 artinya yang penting kan belajar dulu. Ya. Kalau masalah modal itu belakangan gitu kan. Yang penting dapat ilmu dulu. Setelah bisa baru bicara mahir itu memang jam terbang. Ya. Nah tadi ada pertanyaan, kapan sih Warung Saham ini kita dirikan? Warung Saham ini belum lama, tepatnya 28 Oktober tahun 2020. Wih, Sumpah Pemuda dong. Sumpah Pemuda, Kebangkitan pemuda-pemuda ya. Ya, jadi kita di Indonesia ini kan banyak yang namanya komunitas-komunitas saham, lembaga-lembaga pendidikan saham yang kita sama-sama mensupport pemerintah
untuk juga mensosialisasikan, memberikan edukasi ke masyarakat. Mungkin ada sedikit beda nih antara Warsa dengan komunitas lain. Bedanya adalah dari sisi target market. Kalau saya lihat itu teman-teman komunitas lain itu target marketnya adalah orang-orang yang sudah menjadi trader, orang-orang yang sudah menjadi investor. Terus bagaimana sih mereka ini dipoles menjadi lebih mahir gitu kan? Mahir trading, mahir bagaimana caranya berinvestasi jangka panjang seperti Lo Keng Hong. Lo Keng Hong adalah bapak investor di Indonesia. Nah, kalau kita warung saham, karena 99% masyarakat belum melek, itulah target market kita. Jadi kita ini justru bukan ngajarin ya, sharing lah kepada orang-orang yang memang dari nol nggak ngerti. Yang tadi saya bilang bahwa PR pertama adalah kita membuka dulu, meluruskan dulu mindset yang salah. Kalau itu sudah frekuensinya udah sejalan, baru kita bagaimana sih cara beli, bagaimana cara jual, dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ada tambahan dikit, kalau di warung saham ini orang manggil saya bukan Iwan, tapi Mbah Warsa. Wes, Mbah Warsa. Mbah Warsa. Oke, brandingnya bagus, Pak. Gitu, Pak. Oke, bicara tentang branding nih ya. Oke. Karena memang saya juga kan bisnis coach nih gitu kan. Penamaan itu luar biasa. Baik. Penamaan warung saham itu sangat familiar, sangat ringan banget. Betul. Di telinga orang. Iya. Ya, apalagi yang disingkat Warsa gitu Iya. kan. Apalagi foundernya dengan penamaan Mbah Warsa. Di Jawa Mbah Warso mungkin gitu kan. Itu sangat ringan, Pak. Iya. Nah, kenapa nama itu, Pak, yang diangkat, Pak? Baik. Kita kalau bicara kripto, bicara forex, atau bicara saham, itu tidak terlepas dari yang namanya trading. Yes. Trading. Nah, kalau trading itu bagi sebagian masyarakat kita, itu konotasinya gimana ya? Banyak ruginya lah gitu kan. Padahal kalau menurut saya, trading ya dagang. Ya. Di sini ada penjual bakso, penjual apa? Mereka itu trader. Yang Betul. membedakan adalah produknya Betul. gitu kan. Nah, sehingga bagaimana caranya brand kita ini bisa diterima oleh sebagian masyarakat kita. Saya nggak menggunakan bahasa Inggris, trader atau trading, tapi lebih ke udah dagang aja deh gitu kan. Nah, konotasi dengan bahasa Indonesia, warung saham. Kenapa disebut warung saham? Karena emang dagangan kita adalah saham. Yang namanya dagangan itu kan tempat dagang itu apa? Ya warung. Yes. Ya kan? Kenapa nggak toko? Saya lebih ke belakang lagi gitu ya. Kalau toko kan biasanya di kota-kota besar. Ya. Tapi kalau warung kan di Warung dan masuk ke pelosok, ke warung. Masuk ke pelosok. Dan udah semua orang Indonesia udah dengan kata warung udah itu ringan ya. iya. Ringan ya. Kurang lebih seperti itulah. Terus nama Warsa itu keren juga tuh. Ya itu karena Warsa itu kependekan dari tentunya warung ya, ada saham. singkatan ya, Betul, Warsa. betul. Kemudian jadi branding. Ya. Itu juga yang informasi yang saya dapat gitu kan, bahwa member di komunitas warung saham itu juga ada yang pegawai-pegawai non formal ya di luar negeri ya. Iya, betul. Di mana aja tuh, Pak? Sekarang tercatat ada di 12 negara. 12 negara. 12 negara, Eropa, Amerika, Asia, kebanyakan Asia ya, di Hong Kong, di Thailand, di Taiwan, Singapura, dan seterusnya. Mereka ini BMI, kalau dulu kan namanya TKI ya, Yeah. TKI atau BMI yang bekerja di sektor non-formal di Yeah. luar negeri. Nah, mereka itu kalau kita lihat dari sisi income jauh lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang bekerja Yeah. di Indonesia ya. Kerja dengan serupa ya. Kerja dengan serupa, betul. Macam asisten rumah tangga gitu. Asisten rumah tangga atau di pabrik Yeah. atau di kapal gitu kan. Nah, mereka sendiri sering cerita, Pak, saya kalau di luar negeri itu kan nggak selamanya. Yeah. Ada kontrak, ada 3 tahun, 5 tahun. Memang duit kita banyak, tetapi kalau kita tidak kelola kan habis. Nah, jadi sebenarnya mereka bisa menjawab sendiri kekhawatiran mereka menjawab sendiri, kira-kira saya mau melakukan apa. Karena secara skill juga balik ke Indonesia nggak ada skill. Nah, kita buka bahwa bisnis saham itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal latar belakang pendidikan. Dan bisa di mana saja tentunya Bisa di mana saja, betul. Ya, jadi sekarang ini banyak cuaners ya, informasi yang saya dapat. Warung saham ini membersnya banyak yang dari luar negeri, mereka yang bekerja di bidang
informal ya. Non formal, betul. Non formal misalkan seperti asisten rumah tangga, di pabrik, di pegawai di kapal ya. Di kapal, gitu kan. Terus juga banyak ibu rumah tangga. Ya. Gitu ya Pak ya? Betul. Infonya ya. Betul. Kenapa tuh? Ibu rumah tangga itu kan gagap tuh dengan saham. Sorry ya, bukan mungkin juga ada ibu rumah tangga yang pendidikan tinggi gitu kan. Tapi jangankan yang pendidikan tinggi, Pak, yang pendidikan rendah pun bicara saham itu kan udah gemeter duluan lah. Betul. Udah berpikirnya udah nggak mungkin profit lah, udah susah lah segala macam. Nah, kok bisa gitu kan warung saham atau warsa ini nembus mereka dan sukses gitu kan? Jadi karena slogan kita adalah berbisnis saham itu mudah ya, yang penting mau. Iya. Sehingga memang dari data kita itu hampir 50-50 antara gender perempuan dan gender laki-laki. Nah, untuk perempuan itu banyak yang kategorinya emak-emak. Artinya mereka itu secara sehari-hari betul ibu rumah tangga. Nah, dengan kondisi pandemi itu kan memang ketat banget ya, nggak bisa kemana-mana. Nah, terus mereka cari-cari info, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan katakanlah cuan dari rumah. Nah, salah satunya ketemulah yang namanya warsa. Biasa kan dari mulut ke mulut, di warsa itu diajarinya gampang. Karena memang kita melakukan bimbingan itu sepekan 3 kali ya, Senin, Rabu, Jumat. Dan kita ulang-ulang. Kenapa sih diulang-ulang? Karena kita tahu masyarakat Indonesia itu banyak yang nggak paham. Iya. Jadi memang kita harus dari basic, kita ada 3 kelas, ada basic, ada intermediate, ada advance. Bahasa Indonesianya dari dasar, menengah, sama lanjutan. Kita ajarin dari 0 sampai bisa. Kategorinya bisa ya, bukan mahir. Karena kalau bicara mahir itu memang jam terbang. Misalkan setelah 2 tahun, setelah 3 tahun. Apakah bisnis saham itu tidak mengalami kerugian? Nah, justru di sini harus ditegaskan bahwa 100% bisnis itu pasti ada yang namanya naik dan turun. Bisnis apapun, ya. Nah, apalagi memang di saham yang fluktuasi harga setiap detik itu naik dan turun. Nah, justru kita dari komunitas karena memang kita punya pengalaman lebih duluan dibandingkan dengan member-member yang ada, kita kasih tahu. Sekarang ini ada 756 saham yang diperjualbelikan di pasar. Tentu bagi masyarakat awam, ini yang bagus tuh yang mana? Nah, jadi bagaimana cara memilih saham kita ajarin. Yang kedua, Pak atau Mbah, saya ini sehari-hari kerja. Bagaimana saya bisa trading? Itu ada satu menu. Ada satu menu namanya break order. Jadi dilakukan sebelum pasar buka, kita sudah input. Bahasa gampangnya kita ngomong ke aplikasi nanti ya kalau pasar buka tolong belikan saham Antam misalkan harganya 1.000, kalau dia naik tolong jualin ya, artinya untung. Begitupun kalau dia turun, nah turun ini namanya stop loss. Jadi jangan sampai uang kita terlalu dalam turunnya sehingga diamankan. Sehingga kalau pertanyaan tadi kenapa sih banyak emak-emak yang tertarik juga, karena mungkin ya pola bimbingan kita ini nggak sulit gitu. Kurang lebih seperti itu, Coach Abi. Ya, Cuaners, saya itu pernah ketemu dengan salah satu membernya ya, ibu rumah tangga gitu kan. Justru dari beliaulah saya kemudian mengenal Mbah Warsa ini ya, dimana beliau dengan gaya bahasa ibu rumah tangganya gitu kan, nggak runut gitu kan, dan tapi antusias. Bahkan beliau ya bagi saya mendapatkan uang dari rumah itu hal yang biasa jadinya gitu kan. Nah, Cuaners, ini satu opportunity, ini satu peluang bagi Anda semua ya, bagi Anda yang sedang berpikir atau memilih mau dapatkan pendapatan dari mana sih gitu kan. Nah, ini salah satu potensi kalau menurut saya, dan tentunya saya sebagai business coach, sebagai trainer ngerekomen lah bagi teman-teman semua untuk belajar bagaimana bermain saham atau trading saham ya. Trading saham, mungkin kalau bahasa bermain juga kita suka agak-agak konotasi ya, betul, gitu kan. Oke, terakhir nih Pak, Mbah, terakhir nih Mbah Warsa. Kalau ada nggak sih
apa ya, semacam kumpulan atau agenda-agenda kopdarnya? Saat ini kita lihat PPKM kan masih ada, Ya. walaupun mulai awal tahun ini kan sudah dibuka ya. Ya, ya. Pengetatan sudah tidak terlalu ketat. Nah, kalau memang memungkinkan kita bisa offline, kita kopdar, ya kenapa enggak? Oke. Karena memang visi misi kita ini gimana caranya kita memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Itu yang terpenting. Jadi membuat masyarakat melek dulu bahwa ini adalah sesuatu atau alternatif untuk berbisnis atau berinvestasi yang bisa dilakukan di rumah. Cocoklah buat cuaner. Nah, tinggal bagaimana cara kita belajarnya dan seterusnya. Selama ini memang kita menggunakan fasilitas Zooming ya. Apalagi banyak member kita kan di luar negeri. Sehingga kita melakukan dengan Zooming. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah yang kita bisa cover, misalkan daerah-daerah yang dekat, biasanya kita juga turun ke situ. Malah sekarang kemarin lah, hari Senin kemarin, kita juga diundang untuk menjadi ya semacam guru lah di salah satu SMU ya. Jadi suruh memberikan seminar secara rutin. Jadi ngasih informasi ke anak-anak SMU bahwa ini adalah satu bisnis yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, itu udah bagus itu. Ya. Karena yang saya ketahui di luar negeri itu anak-anak belajar ekonomi itu nggak cuma teori aja, Ya. tapi memang praktek Betul. di lapangannya seperti apa, dan lagi juga yang sedang apa ya, sedang kekinian, sedang booming, sedang viral, itu ya harus diketahui ya bisnis-bisnis seperti itu. Mudah-mudahan sih warung saham ini bisa menjawab, Amin. menjawab Insya Allah. salah satu apa ya, salah satu bukan kegamangan lah, salah satu match antara pendidikan dengan dunia ini ya, dunia realnya ya. Betul, betul. Oke, terakhir sekali adalah kalau mau gabung kemana, Pak? Kalau mau gabung kita ada websitenya www.warungsaham.com ya. Ya, itu aja. Nanti kalau misalkan bagaimana teknisnya, silakan aja bisa dikontak ke Oke. Coach Abila. Oke, terakhir Pak, buat para cuaners, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat sore buat para cuaners yang ada di seluruh Indonesia dan dunia. Jadi alhamdulillah dengan semakin banyaknya channel-channel YouTube seperti ini, mudah-mudahan tidak saja branding Warsa ya, itu sih bonus ya. Yang lebih penting adalah visi misi kita bagaimana caranya semakin banyak masyarakat melek saham. Karena salah satu indikator negara maju adalah banyaknya investor di pasar modal. Ya, jadi kalau negara maju itu kan tidak kurang dari 20% masyarakatnya itu menjadi investor. Kalau sekarang di Indonesia baru 1%, itu memang tantangan terbesar buat kita. Jadi sekarang itu bagaimana caranya kita terus secara continue melakukan edukasi. Kita nggak tahu apakah 20%-nya itu setelah dari 5 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah terus melakukan ikhtiar. Ya. Itu saja sih dari saya. Salam cuaners. Salam cuaners. Oke. Cuaners, jadi insya Allah nih cuan rumah kolaborasi dengan warung saham ya. Kita coba akan mengadakan edukasi-edukasi baik offline maupun online ya. Yang bisa jadi nanti agendanya akan saya publish ya di channel ini, di deskripsinya kapan-kapan agendanya atau nomor yang bisa dihubungi ya, untuk bisa belajar lebih banyak tentang saham. Sampai jumpa cuaners, salam cuaners, let's do it.